Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9 yang saya banggakan, untuk hari ini kita belajar bilangan berpangkat. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita awali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, agar apa yang kita lakukan hari ini terhitung sebagai ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum masuk pada materi, coba kalian ingat kembali pelajaran SD kalian tentang bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat itu bilangan yang bagaimana, coba diingat. Nah, sekarang pemahaman kalian saya cek, pemahaman waktu kalian SDMI, dan perhatikan slide berikut. Tentukan nilai dari soal berikut. Kalau yang ditanyakan nilai, misalkan 2 pangkat 2, berarti nilainya berapa? 4. Itu jawabannya. Nah, pertanyaan pada slide ini, tentukan nilai dari soal berikut. Contoh yang pertama, 3 pangkat 4, berapa nilainya? Kalau kita menggunakan pengalaman kita waktu SDMI dulu, 3 pangkat 4 itu artinya 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 kali, nilainya adalah 81. Nah, ini pengalaman SD kalian. Lanjut, negatif 3 pangkat 3 artinya negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3. Negatif kali negatif positif, positif kali negatif negatif. Negatif berapa? 27. Itu nilainya. Sekali lagi, negatif 0,5 pangkat 2, berarti negatif 0,5 dikali negatif 0,5. Negatif kali negatif positif, 0,25. Lanjut, 0,25 pangkat 3, berarti 0,5 sebanyak 3 kali, nilainya adalah itu. Slide berikutnya, dari pengalaman bilangan berpangkat kalian waktu SDMI dulu, yang kalian sudah bisa menentukan nilainya. Sekarang mari kita masuk pada materi. Di dalam materi bilangan berpangkat nanti ada beberapa sifat. Nanti proses belajar kita, perhatikan slide yang saya berikan, terus amati. Setelah itu nanti kalian cari cara tercepatnya. Kalau sudah ketemu, mari kita simpulkan. Nah, jangan lupa nanti setelah video pembelajaran diulang dan dicatat. Baik, kita lanjutkan. Tentukan bentuk sederhana soal berikut. Soal yang pertama, 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 artinya 2-nya sebanyak berapa kali? 2 kali. 2 pangkat 3, 2-nya sebanyak 3 kali. Seperti itu pengalaman SD kalian. Kira-kira cara cepatnya itu 2 pangkat berapa itu? 2 pangkat 2 berjajar 5, berarti 2 pangkat 5. Betul? Lanjut soal berikutnya. 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 3, berarti 3-nya sebanyak berapa kali? Yang depan, yang belakang 3-nya sebanyak berapa kali? Yang depan 3-nya sebanyak 4 kali, yang belakang 3-nya sebanyak 3 kali. Total ada berapa? 3 pangkat 7. Lanjut soal berikutnya, 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 3 artinya 4-nya 2 kali, 4 yang belakang 3 kali. Totalnya ada berapa? 4 pangkat berapa? 4 pangkat 5. Nah, sekarang coba kalian amati. Pada soal nomor 1, 2 pangkat 5 itu hasil bentuk sederhananya 5 didapat dari mana? Nah, pada soal nomor 2, 3 pangkat 7, 7-nya dari mana kira-kira? Pada nomor 3, 4 pangkat 5, 5-nya dari mana? Ditambah atau dikurang atau dikali, coba amati. Nah, sekarang kalau sudah ketemu polanya, lanjut soal berikut. A pangkat 4 dikali A pangkat 3, berarti A pangkat berapa kira-kira? 7, betul. 7 dari mana? A pangkat 7, 7 itu dari 4 ditambah 3. Berarti A pangkat 4 artinya seperti itu. A pangkat 7. Nah, berarti sifat yang pertama yaitu jika ada
2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3, berarti tadi kesimpulan kita adalah 2 pangkat 2 ditambah 3 atau 2 pangkat 5. Maka sifat yang pertama dari kesimpulan itu dapat kita jadikan sifat, yaitu A ke pangkat B dikali A pangkat I sama dengan A pangkat B ditambah I. Sifat yang pertama. Lanjut sifat yang kedua. Tentukan bentuk sederhana berikut. Pengalaman SD kalian 3 kali 2 pangkat 2 berapa nilainya? Boleh dahulukan pengalaman kalian. Kalau ada soal seperti itu kalian mendahulukannya di dalam kurung, boleh, terserah kalian. Misalkan kita dahulukan yang di dalam kurung baru dipangkatkan, misalkan berarti 3 kali 2 6 pangkat 2 36 jawabannya. Nah, boleh tidak kalau kita uraikan dengan dipangkatkan dahulu baru dikalikan, berarti 3 pangkat 2 2 pangkat 2, hasilnya sama tidak? Kita cek ya. 3 pangkat 2 9, 2 pangkat 2 4, 4 kali 9 kali 4 36, hasilnya sama. Kesimpulannya apa? Baik diselesaikan di dalam kurung dahulu atau diuraikan perpangkatannya, hasilnya sama, maka itu bisa kita jadikan sifat yang kedua, ya kan? 3 kali 2 pangkat 2 kuadrat dalam kurung itu sama dengan 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2. Maka kita dapat simpulkan A kali B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 B pangkat 2. Lanjut. Nah, sekarang dari pengalaman SD kalian 4 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2, mana yang kalian uraikan dahulu? Boleh yang di dalam kurung dahulu, boleh yang di luar kurung dahulu. Misalkan kita uraikan yang di luar kurung dahulu, pangkat 2 nya berarti 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 3, seperti itu. Baru kita uraikannya di dalam kurungnya. Kurung depan 4 pangkat 3 1 2 3 4, ini 1 2 3 4. Yang belakang juga sama, maka total ada berapa? 6. Nah, sekarang coba kalian amati. Kalau sebelumnya tadi sifat sebelumnya yang paling awal tadi ditambah, kalau ini angka 6 ini agar lebih cepat dengan cara diapakan? Apakah ditambah? 3 tambah 2 5, salah, berarti bukan ditambah, diapakan ini? Nah, contoh soal berikutnya 3 pangkat 4 pangkat 2, boleh kita uraikan yang di dalam kurung atau yang di luar kurung dulu, terserah kamu ya. Misalkan kita uraikan yang di luar kurung dulu, pangkat 2 artinya 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4, 3-nya sebanyak 4 kali, 3-nya sebanyak 4 kali, total lah 3 pangkat 8. Masih bingung? 8 dari mana? Coba sekali lagi, 2 pangkat 2 pangkat 3, boleh yang di luar kurung, boleh yang di dalam kurung. Mana dulu yang di luar kurung biar continue. 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2, total 2 pangkat 6. Nah, sekarang perhatikan di hasil akhir, pangkatnya didapat dari mana? Ditambah, dikurang, dikali, dibagi. Kita dapati ternyata 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3, kesimpulannya pangkat 6 itu didapat dari perkalian 2 kali 3-nya. Ini 2 kali 3-nya masukkan 6, maka ini bisa kita jadikan sebuah sifat. Jika ada A pangkat M dipangkatkan lagi N, maka berlaku sifat A pangkat M dikali N. Nah, bagaimana untuk pertemuan ini? Kita lanjutkan ya. Sekali lagi, pembagian 4 pangkat 2 dibagi 4. Yuk, gunakan pengalaman SD kalian. 4 pangkat 2, berarti 4-nya sebanyak berapa kali? 2 kali. Berarti yang atas 4, 4, yang bawah 1. Seperti ini kan, yang bawah ini. Terus pengalaman SD kita 4 dibagi 4 itu kan 1. Boleh tidak kita coret? Boleh. Misalkan seperti ini, 4 bagi 4 1. Hasilnya berapa?
4. Hasilnya ini 4 ini ya. Nah, sekarang maksudnya yang depan ini apa? Nanti kita coba di contoh berikutnya. 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 2. Berarti 3-nya sebanyak 4 kali, yang pembilang dan penyebutnya 2 kali. Coba kita sederhanakan dahulu. Berarti 3-nya tinggal berapa ini? 3-nya tinggal 2. Untuk mencari hasil akhir ini 3 pangkat 2 dan 4 pangkat 1 didapat dari mana kira-kira? Cara yang lebih cepat, iya lihat depannya. 2 dikurangi 1. 1 dari mana? Ini. 1 di sini. Kenapa nggak ditulis? 1 adalah identitas perpangkatan. Berapapun yang dipangkatkan 1, hasilnya bilangan itu sendiri. Kalau tidak ada pangkat yang ditulis, berarti itu artinya pangkat 1. Berarti 4 pangkat 2 kurangi 1 sama dengan 4 pangkat 1. Maaf, ini saya tulis. Seharusnya tidak ditulis. Saya tulis biar lebih jelas. Untuk contoh yang kedua, 3 pangkat 4 dikurangi 2, berarti 4 kurangi 2 adalah 2. Yang ini hasilnya ini. Kesimpulan kita, satu slide lagi ya. Coba kira-kira hasilnya berapa itu? 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2. Pangkatnya diapakan? Dikurangi. Berarti 2 pangkat 3 kurangi 2 sama dengan 2. Uraiannya seperti ini. 2 pangkat 3 jejer 1 2 3, 2 pangkat 2 1 2. Pangkatnya dikurangi seperti ini. Ya. Bisa disederhanakan seperti itu dan hasilnya adalah ini. Nah, kesimpulannya, jika ada 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2, itu sama dengan 2 pangkat 1. Dieling-eling 1 tidak ditulis ya. 1 tidak ditulis. Didapat dari mana? Dikurangi tadi. Maka sifat berikutnya, jika ada A berpangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Nah, untuk pertemuan kali ini saya kira cukup itu dulu. Untuk memperdalam materi silakan kerjakan soal tersebut dan kirim ke Google Form yang sudah saya buatkan linknya di grup. Ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.